Delavian Jenis Huda akan menjelaskan tentang klasifikasi teks dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu chapter 4. Yang pertama yaitu klasifikasi teks. Klasifikasi teks adalah suatu proses pemberian teks atau kategori pada teks sesuai dengan isinya. Teks tersebut dapat menjadi suatu sumber informasi yang begitu kaya, tetapi mengekstraksi wawasan darinya bisa sulit dan memakan waktu, karena sifatnya tidak terstruktur. Di sini adalah gambar dari klasifikasi teks. Terdapat dua tabel, yang dimana keduanya memiliki variabel tertentu, dan jika variabel itu benar ataupun salah, maka akan dimasukkan dalam kelas no ataupun yes. Kemudian ada penyebab klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Pada klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning dikarenakan memiliki masalah input yang sama, namun keluarannya atau outputnya yang berbeda. Biasanya output atau error init tersebut bisa disebut dengan istilah noise. Noise sendiri merupakan output yang disimpan atau ditangkap maupun direkam, bukan seperti keluaran yang diinginkan. Kemudian di sini ada contoh gambar dari machine learning. Nah, di sini terdapat dua bunga, di mana ada bunga mawar dan bunga sepatu. Keduanya memiliki warna yang sama, akan tetapi memiliki jenis yang berbeda. Di sini mawar memiliki duri dalam tangkainya, kemudian untuk bunga sepatu itu sendiri memiliki benang sari. Kemudian ada vektorisasi data, yaitu pembagian dan pemecahan data. Kemudian dilakukan perhitungan. Vektorisasi juga dapat dimasukkan dengan setiap data yang mungkin dipetakan ke integer tertentu. Jika kita memiliki array yang cukup, maka setiap kata atau data cocok dengan slot unik dalam array tersebut, atau nilai pada indeks adalah nomor satu kali kata itu muncul. Array angka floating point atau mewakili data memiliki tiga data, yaitu teks, audio, dan gambar. Kemudian teknik pembelajaran mesin pada teks atribut data CSV. Kasus tersebut yaitu perekonomisian video dari pencarian menggunakan teks atau kata di YouTube. Pada saat menggunakan YouTube, terdapat mesin learning yang bekerja dan memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, di mana akan memfilter secara otomatis video yang disesuaikan dengan keyboard yang kita masukkan, sehingga memberikan keluaran video dengan keyboard yang benar. Adapun fitur yang dapat didapatkan ketika sedang menonton YouTube. Tampilan sebelah kanan terdapat pilihan next atau suggestion yang menampilkan beberapa video sesuai dengan yang dicari atau sedang ditonton. Ketika mengklik salah satu video dari baris tersebut, maka YouTube akan mengingatkan dan menggunakan kata yang tertera sebagai referensi. Kemudian akan memberikan kemudahan pada pencarian yang lain, dan disitulah mesin learning belajar sendiri dan menyimpan data secara berkala sehingga berkembang. Nah, yang terakhir dari inti ini yaitu back of word. Back of word adalah representasi penyederhanaan yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi. Nah, model back of word sederhana untuk dipahami dan diterapkan yang telah melihat kesuksesan besar dalam masalah seperti permodalan bahasa dan klasifikasi dokumen seperti di samping. Nah, pada model ini tiap kalimat dalam dokumen digambarkan sebagai token. Nah, mengabaikan kata bahasa dan bahkan urutan kata, namun menghitung frekuensi kejadian atau kemunculan kata dari setiap dokumen. Kemudian yang terakhir yaitu TF-IDF, memberikan kita frekuensi dalam setiap kalimat dokumen dalam korpus dan mengantikan data jadi nomor. Ini adalah rasio beberapa kali kata itu muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah kemunculan kata itu di dalam dokumen, dan meningkatkan setiap dokumen memiliki TF sendiri. Nah, di sini terdapat tabel dan kalimat. Untuk contoh satu, the red dot, yang artinya anjing merah. Nah, pada tabel ini memunculkan satu angka terhadap kalimat yang telah ada.
setiap kata yang muncul dalam kalimat ini menghasilkan satu angka. Oke, kemudian kita akan mempraktikkan dataset dari klasifikasi teks. Oke, dari NPM yang saya dapatkan 1194070 mod 4 yaitu diperoleh dengan angka 2, yang berarti mengambil eminim CSV. Nah, ini tadi sudah saya coba. Nah, ini ketika di run, yang pertama yaitu import pandas SPD, yaitu memanggil baris pandas yang menjadi PD dan NumPy juga jadi NP, dan kemudian melakukan running set. Nah, di sini ada data 6 pd.dataframes. Nah, di sini column names yaitu C, D. Ini didapat dari mana? Nah, di situ didapat dari data CSV ini yang pada dataset itu. Kemudian untuk print data 6 ini dihasilkan ini dari Excel yang tadi memunculkan angka ya 38 sampai ini berurut, dan diacak ini nomor 0 sampai 4, kemudian menghasilkan 200 row kali 2 columns. Ini ada. Oke, untuk data to CSV ini memanggil data yang saya buat dari CSV yang tadi. Nah, kemudian untuk retrain data ini artinya kita melakukan pemisahan antara dataset untuk training dan tes. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini untuk listnya 50,2 dan data trainingnya 450,2. Jika sudah, nah, di sini data tersebut sudah muncul, ada CSR matrix. Nah, di sini vectorizer ini artinya yaitu memvektorisasikan data dari atribut konten. Nah, atribut konten ini tadi yang dihasilkan dari eminim.csv. Untuk DFC ini artinya yaitu memilih kolom konten dari data frame D untuk ke DD memvektorisasikan menggunakan listing. Nah, di sini ada retrain 3 Yusuf. Ini menggunakan teknik surfing. Nah, untuk retrain label ini yaitu memanggil label dari vektorisase retrain. Oke, sini muncul SFR gamma auto, di mana kita import SFR. Kemudian sini terdapat perintah CLSP SFM ini yang dimana variabelnya menjadi auto. Ini termasuk klasifikasi dengan menggunakan running forest yang kemarin. Nah, ini CLSSFM fit ini keterangan dari apa? Dari fitting random forest dengan dataset training. Nah, dataset training itu yang tadi dihasilkan dari ini eminim sama CSV. Untuk print ini sendiri untuk mencetak hasil
Station Tree Classifier yang kemarin juga dibahas. Melakukan instansiasi kelas random forest. Nah, di sini kemudian ada detrain ATT dan detrain label yang memanggil label tadi. Dan class tree.fit detrain ATT ini untuk fitting random forest dengan dataset training, dan detrain label ini untuk memanggil label. Kemudian diprintkan untuk mencetak hasil yang ini tadi. Nah, sini cuma muncul tadi Station Tree Classifier. Oke, kemudian kita menuju table 6. Nah, ini melakukan confusion metric dan CM ini untuk pengambilan data dari CM ini tuh pengambilan data dari array, yang di sini array tersebut ada nomor 1, 0 sampai dengan kembali ke 0 kembali. Algoritma if else dari CM yang dimana tadi mengambil data dari array. Nah, array ini yang ini tadi. Bedanya di sini itu mengimport scores. Untuk skor rata-rata atau skor mean. Nah, di sini sama halnya tadi ada detrain ATT dan detrain label. Menjadi skor rata-rata. Di sini ratanya tadi dari label yang kita printkan. Kemudian untuk nomor 8 ini melakukan max feature dari looping terus ya guys. Nah, di sini dia melakukan looping Nah, bisa dilihat di sini melakukan looping terus kan ya. Nah, kemungkinan
di sini sampai dengan 200